Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Ilmah Humairah, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan review novel Azab dan Sengsara sebagai tugas mata kuliah Apresiasi dan Ekspresi Sastra Indonesia. Sebelum memasuki ke pembahasan utama, izinkan saya memaparkan materi yang menjadi fokus pada video kali ini. Novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar merupakan salah satu karya awal sastra Indonesia modern yang terbit pada masa Balai Pustaka. Meskipun sudah ditulis lebih dari 1 abad yang lalu, novel ini tetap menarik untuk dikaji karena menghadirkan gambaran yang kuat tentang konflik antara adat, cinta, dan kehidupan sosial masyarakat pada masa kolonial. Dalam review ini, saya akan membahas tentang isi cerita, tema, tokoh-tokoh, serta kekurangan dan kelebihan novel dari sudut pandang pembaca masa kini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Saya akan menyampaikan informasi tentang novel Azab dan Sengsara. Novel Azab dan Sengsara ditulis oleh Merari Siregar dan diterbitkan pada tahun 1920 oleh Balai Pustaka. Sebagai salah satu karya angkatan Balai Pustaka, novel ini menggunakan bahasa Indonesia klasik yang mencerminkan kondisi masyarakat dan perkembangan bahasa pada masa itu. Genre novel ini adalah roman sosial, karena tidak hanya mengangkat kisah cinta 2 tokoh utama, tetapi juga memotret realistis sosial, terutama mengenai adat dan kehidupan perempuan. Novel ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan sastra Indonesia karena berhasil menggabungkan unsur cerita fiksi dengan kritik sosial. Novel ini menceritakan kisah cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang sejak kecil sudah saling menyayangi. Namun, cinta mereka tidak berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan, terutama tekanan adat dan masalah ekonomi yang menimpa keluarga Siti Nurbaya. Ayahnya, Baginda Sulaiman, terlilit utang besar kepada Datuk Maringgi, seorang saudagar kaya namun tamak dan kejam. Untuk menyelamatkan ayahnya, Siti Nurbaya terpaksa menerima pernikahan dengan Datuk Maringgi, meskipun ia tidak mencintainya. Sejak itu, kehidupan Siti Nurbaya dipenuhi penderitaan dan tekanan. Kisah tragis ini semakin kompleks dengan kembalinya Samsul Bahri dalam situasi yang sulit dan penuh konflik. Pada akhirnya, kisah cinta mereka berakhir dengan kesedihan, menunjukkan bahwa kezaliman dan tekanan adat dapat menghancurkan kebahagiaan seseorang. Tidak hanya itu, novel ini juga mengangkat beberapa tema yang sangat kuat. Tema pertama adalah penindasan terhadap perempuan yang terlihat dari bagaimana Siti Nurbaya tidak memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Tema kedua adalah adat yang terlalu mengikat dan seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Selain itu, novel ini juga mengangkat tema ketidakadilan sosial dan kekuasaan yang digambarkan melalui tokoh Datuk Maringgi yang memanfaatkan kekayaannya untuk menindas orang lain. Tema cinta dan pengorbanan juga sangat terasa, karena cinta murni Siti Nurbaya dan Samsul Bahri harus dikorbankan demi tuntunan situasi dan adat yang mengekang. Selanjutnya, analisis tokoh. Tokoh Siti Nurbaya digambarkan sebagai perempuan yang sangat baik hati, penyayang, dan berbakti kepada orang tuanya. Ia rela mengorbankan cintanya demi menyelamatkan ayahnya dari kehancuran. Karakternya menjadi simbol perempuan yang tertindas oleh keadaan dan adat. Samsul Bahri adalah pemuda yang mencintai Siti dengan tulus, tetapi ia digambarkan kurang berdaya dalam menghadapi keadaan, sehingga tidak mampu melindungi Siti. Sementara itu, Datuk Maringgi merupakan tokoh antagonis yang mewakili sifat tamak dan kejam. Ia digambarkan sebagai seseorang yang rela melakukan apa saja demi kekuasaan dan keuntungan pribadi. Tokoh-tokoh lain seperti Baginda Sulaiman juga menambahkan warna cerita, karena mereka menunjukkan bagaimana kesulitan ekonomi dapat membuat seseorang terjebak dalam keputusan yang sulit. Tidak hanya itu loh, novel ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dalam novel ini terletak pada keberanian Merari Siregar dalam mengkritik adat dan kekuasaan yang menindas. Ceritanya sangat emosional dan mampu membuat pembaca merasakan penderitaan tokoh-tokohnya. Selain itu, novel ini memiliki penokohan yang kuat sehingga pembaca mudah memahami karakter dan konflik yang terjadi. Kekuatan lain terlihat dari alur cerita yang mengalir dan realistis, sehingga mudah diikuti meskipun menggunakan bahasa lama. Novel ini juga memiliki nilai historis yang tinggi karena menggambarkan kondisi sosial pada masa kolonial dengan sangat jelas. Walaupun banyak kelebihannya, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia klasik yang mungkin terasa sulit atau kaku bagi sebagian pembaca modern. Beberapa bagian cerita terlalu dramatis dan panjang, sehingga dapat membuat pembaca merasa cerita berjalan lambat. Selain itu, penggambaran tokoh perempuan yang terlalu pasif dan tidak melawan keadaan mungkin dianggap kurang relevan dengan kondisi perempuan masa kini yang lebih mandiri dan berani. Namun demikian, kekurangan ini wajar karena novel ini lahir dari konteks sejarah yang berbeda. Nilai moral utama yang dapat diambil dari novel ini adalah pentingnya kebebasan dalam menentukan pilihan hidup. Novel ini mengajarkan bahwa kekuasaan dan kekayaan tidak dapat menjamin kebahagiaan seseorang, terutama jika diperoleh melalui cara yang tidak adil. Kisah Siti Nurbaya juga mengingatkan bahwa cinta sejati tidak selalu bisa bersatu jika berada dalam masyarakat yang penuh tekanan sosial. Selain itu, novel ini mengajak pembaca untuk menyadari pentingnya memperjuangkan keadilan dan melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya, kesimpulan review. Secara keseluruhan, Azab dan Sengsara adalah novel yang sangat berharga, baik dari segi cerita maupun pesan sosialnya. Novel ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana adat dan kekuasaan bisa menindas seseorang hingga merusak kebahagiaannya. Walaupun bahasanya klasik dan alurnya melodramatis, novel ini tetap relevan dan memberikan banyak pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan modern. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk memahami bahwa memperjuangkan keadilan dan kebebasan adalah hal yang sangat penting, dan bahwa hidup tidak seharusnya dikendalikan oleh adat atau kekuasaan yang merugikan. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.